Bismillah. Ustadz, apa hukumnya istri bekerja di luar rumah tapi pekerjaannya jadi guru PAUD atau TK Islam? Barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Wanita itu wajib bekerja. Itu sudah kami tekankan selalu. Wanita itu wajib bekerja. Kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita bekerja, bohong. Islam mewajibkan wanita bekerja, tapi di rumah. Wajib bekerja. Antum bisa bayangin kalau perempuan cuma duduk-duduk di rumah, nggak kerjakan apa-apa. Jadi jangan berpikir wanita di rumah masak, wanita didik anaknya, ngajarin anaknya, melayani suaminya, bersih-bersih rumah, mandikan anaknya, menyetrikakan baju suami. Itu bukan bekerja. Bekerja dia. Kalau wanita jadi pembantu, baru kamu apa kerjaannya? Saya sebagai pembantu. Kalau mbak, ibu rumah tangga, nggak kerja saya. Kerja wanita. Cuma ada aturannya bekerja. Di rumah itu kerjaan rumah. Bagaimana nih pertanyaannya? Istri bekerja di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izin suami. Bukan izin bapak. Ingat. Karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah tapi bapaknya ngomong, "Nak, kau tetap bekerja, nak." Loh, gimana bapak? Istri saya. Suami anak ngomong gak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau. Kok kau nurut sama suamimu? Oh, ngomong, "Pak, bukankah bapak sudah nyerahkan anak sama dia?" Maka bapak-bapak nih nggak boleh sembarangan nyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika seorang bapak mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti, di mahar kita selesai. Si suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima. Itu beralih tanggung jawabnya. Kewajiban taat istri beralih, yang awalnya orang pertama yang harus dia patuhin adalah orang tuanya, setelah menikah suaminya. Ketika seorang bapak ngomong, "Nak, kau kesini nak," si istri ngomong, "Afwan pak, suami anak tidak mengizinkan." Siapa yang harus dia taati? Suaminya. Maka mertua harus sadar dengan ucapan dia zawwajtuka ini, itu ucapan yang besar sekali. Maka yang harus izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan kumpul jadi satu, naudzubillah min dzalik ya. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru PAUD ya, insyaallah ini termasuk perbuatan yang mulia sekali. Menjadi guru di TK itu. Dan anak cuma kesian, guru-guru PAUD ini gajinya sedikit banyak, sedikit sekali jamaah. Ada yang ngajar di PAUD di sini? Ada yang punya PAUD di sini? Berapa gajinya guru di TK itu? Hah? Berapa? 300, masya Allah. Tolonglah diperhatikannya. Itu yang mendidik awal anak-anak kita. Kalau kita punya rezeki, kasih sekolahannya duit lah, jangan 300 lah. Kita kalau digaji 300 mau ngurusin anak-anak kita. Berat buat kita, apalagi dia. Maka tolong diperhatikan, apalagi di TK Islam ya. Kalau bisa gajinya yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri sering ajak ngobrol setelah saya pulang kerja, sehingga terkadang harus menunda atau mengurangi rutinitas bacaan Quran, mana yang lebih afdol? Masya Allah. Antum baca Qurannya di luar rumah aja. Kalau sama sahib-sahibnya ngobrol panjang nggak ngaji gitu kan. Ketika sampai rumahnya karena dia bosan sama istrinya, aduh anak mau ngaji nih seperti itu. Janganlah. Antum cari waktu-waktu khusus. Kalau memang antum harus ngurangi waktu ngaji antum nggak masalah untuk menyenangkan istri antum. Kesian tuh istri antum. Udah capek dari pagi ngurusin anak antum.
Kalau antum memberikan kebahagiaan di diri istri antum, ingat dengan kajian kita dari di Purbalingga tuh, awal amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan, kesenangan yang kau masukkan ke hati seorang muslim, apalagi istri kita nih. Kalau kita berkurang baca Qur'annya demi istri kita nggak masalah insya Allah. Karena kita termasuk dia punya hak jamaah. Kita di luar 8 jam ngobrol sama istri 5 menit udah capek. Memang istri kita tuh kadang-kala ngobrolnya nggak bermanfaat. Oh ketawa gitu kan. Tapi antum nggak apa-apa, antum dengerin. Dan jangan dipotong kalau istri kita ngomong. Dia cerita, dia lagi dapat berita ya tentang apa, tentang gempa umpamanya. Bang tahu bang, ada gempa bang. Di ini cerita macam-macam ya. Ada yang meninggal sekian. Antum jangan ngomong, ana udah baca beritanya itu sudah. Jangan, kesian tuh istri. Biarkan dia ngomong sampai selesai. Subhanallah deh ya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan yang meninggal itu diampuni dosanya. Ikutin. Jangan pernah dipotong omongan istri kita. Kesian dia. Aisyah pernah cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Ummi Zara. Cerita ini panjang. Kalau kita mau bahas ceritanya Aisyah itu bisa 2 kali kajian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengerin cerita Aisyah dengan seksama. Setelah selesai beliau memberikan komentar kepada Aisyah. Maka kita yang bukan nabi, kita ini seharusnya lebih care. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk dari kita. Lebih banyak pekerjaan beliau. Istrinya juga bukan 1. Kita istrinya 1 nggak punya waktu. Gimana kalau istrinya 2 tuh nanti? Maka tolonglah perhatian kalau istri ngajak ngomong bismillah dengerin ya. Kemudian kalau istri mamanya ngomongnya terlalu lama, Dek, gimana nih kalau kita tadarus nih? Kau baca, abang yang ngeliat. Insya Allah mau istri kita. Berusaha kebersamaan di rumah itu dihidupkan. Makan bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama. Ketika makan bersama itu waktu untuk ngobrol. Jangan kayak sekarang. Sekarang ini orang makan itu di meja makan yang besar. Istrinya di pojok, suaminya di pojok, anaknya di sini. Jadi akhirnya kita suasana-suasana dekat sama istri itu jarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan 1 piring sama Aisyah. Jadi kalau makan 1 piring sama anak-anak kita, Nabi makan sama Ummu Salamah, sama anaknya Ummu Salamah, makan 1 piring. Antum bisa bayangin ketika makan 1 piring, kepala tuh bisa beradu. Kepala suami sama istri beraduan, Masya Allah. Saling gelasnya 1. Antum berusaha di rumah kalau kemanten baru gelasnya cuma 1. Jangan banyak-banyak. Kalau ada tamu pinjem sama tetangga, gak apa-apa. Soalnya apa? Kalau gelasnya 1 itu mau gak mau kan minumnya kan gantian. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah cerita, pernah Aisyah minum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Beliau Aisyah lagi minum, kemudian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil tuh gelasnya. Dicari sama Nabi bekas bibirnya Aisyah. Diletakkan bibir Nabi di tempat Aisyah meletakkan bibirnya. Kalau sekarang kita puter, kita cari yang enggak ada bekasnya. Itu masalah jamaah. Allahu Akbar, bismillah. Jadi berusaha sekali-kali lah paling tidak makan barengan, dihidupkan tuh. Makan 1 nampan itu untuk mendekatkan hati kita sama istri, sama anak-anak kita ya. Kita bagi ada daging yang enak, kita berikan kepada istri kita, istri juga itu seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh umurnya sudah 60 tahun jemaah. Biasanya yang dulang-dulangan. Betul. Suap-suapan, Masya Allah. Suap-suapan tuh kemanten baru. 1 bulan, 2 bulan, nggak sampai 1 bulan, mungkin 3 hari. Habis gitu udah sendiri-sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana bagi kita yang belum menikah dalam menghadapi kesetaraan dalam rumah tangga? Seperti perbedaan kekayaan, perbedaan jenjang pendidikan dan yang lainnya. Syukron. Nah, berkaitan dengan kesetaraan ini, memang kesetaraan itu kadangkala mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ketika kita menikah dengan perempuan yang dia merasa lebih kaya dari kita, terkadang dia itu
mentang-mentang di rumah. Ya kita harus tahu diri. Kau kalau menikah dengan wanita yang lebih kaya harus siap dengan seperti itu. Maka cari wanita yang kaya yang agamanya baik, yang dia akan tahu diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, istrinya tuh yang bekerja tuh istrinya. Ibnu Mas'ud kerjanya serabutan. Istrinya suka bikin tenunan. Dia nenun, dia jual buat makan. Suatu hari istrinya Ibnu Mas'ud ini dengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah di masjid tentang sedekah. Beliau nyuruh sedekah ya, imam di masjid atau di rumah tempat Rasul ngisi kajian sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istri Ibnu Mas'ud, Zainab namanya, dia ngomong sama istrinya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kayaknya mulai besok aku nggak bisa bantuin engkau. Aku kepingin sedekah." Lihat, dia kepingin sedekah. Kata Ibnu Mas'ud, "Nggak masalah, Allah tidak akan melantarkan kami. Tapi coba kau tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Zainab datang jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yang kau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, itu sedekah. Dia kan kepingin pahala sedekah, yang kau berikan kepada suami itu dapat sedekah." Ya alhamdulillah. Kita kalau dapat istri kaya yang agamanya baik, insya Allah aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Kalau dilihat kekayaan Khadijah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa dibandingkan. Nabi itu pegawainya Khadijah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tapi bagaimana Khadijah menjadikan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap yang dicari walaupun ada perbedaan kesetaraan, kalau agamanya baik insya Allah perbedaan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau agamanya kurang baik ya akan diungkit-ungkit. Masalah pendidikan, suaminya lulus SMA, istrinya S3, Masya Allah. Kau kalau panggil aku doktor ya, Masya Allah. Suaminya panggil ya ibu doktor gitu kan, nggak nyaman kan jamaah. Anak bertahun-tahun nempuh S3 yang dipanggil namanya nggak pantas kata dia, ya ribut. Kita harus lihat tetap agamanya. Kalau agamanya baik insya Allah masalah ketidaksetaraan itu bisa diselesaikan. Oh ini pertanyaan nih. Ustadz, bagaimana suami menghadapi istri yang merasa berkuasa di dalam rumah tangganya karena istri lebih kaya dari suami? Masya Allah. Pertanyaan, kenapa engkau milih dia jadi istri? Satu, kita harus tahu dengan konsekuensi kita. Ketika kita menikah dengan wanita yang kaya dan kita di bawah dia, ada konsekuensinya. Tuh, istri mungkin merasa lebih ngatur di rumah. Tugasmu memperbaiki. Kira-kira kau bisa memperbaiki tidak? Kalau tidak bisa memperbaiki, mundur aja. Tapi kalau kau bisa memperbaiki, bismillah, sabarlah. Menghadapi istri yang seperti itu konsekuensi kita. Kita didik agamanya. Jangan mendidik dia tentang kewajiban istri kepada suami, jangan. Tapi didik kepada dia tentang kewajiban seorang hamba berbakti kepada Sang Pencipta. Ketika keimanan ditumbuhkan di hati istri kita, dia beriman kepada Allah, dia sami'na wa ata'na kepada Sang Pencipta, urusan rumah tangga selesai. Itu yang terkadang kita mengasih tahu istri kita bukan masalah keimanan kepada Allah. Kita panggil, ente tidak tahu dosa engkau tidak taat kepada suami. Hak suami seperti ini, dia merasa lebih kaya. Oke lah, kalau anda tidak kerja makan dari mana kau? Ribut di rumah. Maka tolong keimanan seorang istri ditumbuhkan. Setelah dia beriman kepada Allah, adanya surga dan neraka ya, adanya segala nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia bisa diperbaiki. Dan bagaimana cara membahagiakan istri yang bekerja di luar rumah? Masya Allah. Ini suami yang teladan ini. Maka kalau antum ingin membahagiakan istri antum, ya kalau antum pulang duluan, antum yang nyambut istri antum. Kalau memang antum mengizinkan dia kerja di luar. Kadang-kala dia capek, maka antum pijet dia. Masa suami pijet istri Ustaz? Boleh apa enggak boleh jamaah? Boleh jamaah. Itu salah satu bentuk kemuliaan seorang suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah jadi suami. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah tangganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Muncul orang-orang yang tidak pernah masuk dapur.
Masa suami masuk dapur? Nggak boleh masuk dapur. Itu kerjaan istri. Subhanallah, siapa yang bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam jahit timbanya sendiri pakai tangannya. Beliau merah kambingnya sendiri pakai tangannya sallallahu alaihi wasallam. Bajunya beliau jahit sendiri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa Ustadz nanti wibawa ana turun. Enggak. Wibawamu akan lebih tinggi. Ketika engkau menjadikan istrimu ratu, istrimu akan mengangkatmu menjadi raja. Tinggal kita mau atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah salah ketika suami terkadang cemburu dengan anak? Karena setelah punya anak tiga, sekarang istri sibuk dengan anak. Tuh. Biasanya suami kalau istrinya sudah sibuk sama anaknya, mau cari ibu yang lain. Wah, seneng bapak-bapak kalau urusan ta'adud. Sebenarnya wajar aja. Tapi kalau ngasih nasihat istri, dia berusaha dengan cara yang baik. Katakan kepada istri kita, "Dek, anakmu 3, ya. Tambah 1, aku juga masuk anakmu, Dek." Suami itu bayi besar, bayi sama anaknya. Makanya kalau anaknya nangis, suaminya nangis, siapa dulu yang harus diselesaikan? Suaminya. Ini bayi besar nih. Terkadang ibu-ibu, suaminya mau berangkat kerja nih, ibu-ibu lagi sibuk sama anaknya. Si suaminya cari kaos kaki nggak ketemu. Tinggalin anaknya. Suamiku, nih bayi besar mau berangkat kerja nih. Iya. Jadi kalau antum cemburu ya wajar, itu kecemburuan yang wajar, tapi antum jangan dipendam di dalam hati. Karena anak itu juga anak antum. Kecuali anaknya anak istri gitu kan, akhirnya dia nggak perhatian sama bapaknya, maka kasih tahu dia dengan cara yang baik. Katakan kepada dia, tolong aku dimasukkan kepada anakmu juga nih. Karena terkadang memang istri lebih berat kepada anaknya. Banyak istri yang mengatakan, Ustadz, anak sih udah nggak cinta sama suami, cuma kesian sama anak-anak. Hati-hati tuh. Itu benih-benih percekcokan berarti akan mulai. Katakan kepada suaminya, Mas, kalau anak disuruh milih antara anak sama engkau, aku pilih engkau, Mas. Padahal bohong dia. Boleh bohong dalam merayu suaminya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang tua kita itu keras kepala dan kita melakukan sunnah Rasul SAW, hati-hati jamaah. Jangan nulis SAW lagi. Kita itu disuruh sama Allah bersolawat, bukan ber-SAW. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu. Antum tulis SAW di sini. Kenapa antum singkat? Antum kalau mau singkat, orang tua singkat. ORG apa? Kita KT. Terus apalagi? Melakukan, singkat, tapi jangan menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Itu pahala yang besar yang ada di tulisan antum di sini nih, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum menyingkat, antum berarti tidak cinta kepada Rasul SAW. Ustadz, kepanjangan Ustadz. Orang kalau cinta, Allahu Akbar, apa saja dia akan lakukan buat kekasihnya. Sampai ada bait syairnya Majnun Laila. Antum tahu nama Majnun Laila? Dikatakan suatu hari dia melewatin perkampungannya Laila. Rumah yang pernah di situ Laila tinggal, rumah nih. Si Majnun ini menciumi tembok-temboknya. Diciumi. Kata orang-orang apa? Majnun. Orang gila. Apa kata Majnun? Aku enggak gila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Kata dia, aku cium dinding yang ini, dinding yang itu, bukan karena aku gila mencium dinding, tidak, tapi karena kecintaanku kepada yang pernah tinggal di tempat ini. Tuh Majnun Laila. Masa kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita menyingkat hal ini? Belum cinta.
Orang kalau seneng sama seseorang jemaah, ngelihat sandalnya. Antum kajian nih. Antum lihat calon istri antum lagi ikut kajian. Dilihat ada sandalnya. Masya Allah. Fulana lagi ngaji. Allahu Akbar jemaah. Itu kita ingat. Maka sallallahu alaihi wasallam jangan pernah disingkat lagi antum. Tetapi dilarang. Ini melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi dilarang. Padahal saya sudah berbuat baik, tidak melawan, tapi orang tua selalu marah. Walaupun masalah kecil jadi besar. Saya sebagai anak, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukron. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa in kana kafirain. Walaupun kafir. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir. Tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita enggak boleh taat kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, tapi tetap kita berbakti. Kita nurut sama orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik, antum kurang baik. Terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah, mungkin ngusir antum nantinya. Bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak. Tapi setelah berdakwah dengan cara yang baik. Karena banyak di antara kita yang udah kenal sunnah, kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Bapak ini bisa masuk neraka nih kalau kayak gini. Bapaknya di neraka-neraka. Jangan. Kalau ngomong sama orang tuanya, kayak Nabi Ibrahim, gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar, datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum ngerti. Ikuti aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Panggil dengan panggilan yang indah, cari waktu yang tepat. Orang tua marah, jangan dibantah. Kadangkala anak nih kalau ngomong sama orang tuanya, dia karena udah belajar ayat dan hadisnya, Pak, yang saya ucapkan ini ada dalilnya. Mana dalilnya Bapak? Waduh, ini mau berantem sama bapaknya nih. Jangan, orang tua itu kita nggak ngerti, kesian. Dia tuh cinta sama kita. Ketika anak pakai jenggot pertama kali, waktu di pondok, pulang dari pondok pakai jenggot, disidang sama orang tua. Ente ada apa pakai jenggot? Waduh. Orang tua ngomong, yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua tuh, baru pakai jenggot. Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda, pelan-pelan kita. Sampai paman datang, nanti kalau tidur mau dipotong jenggotnya. Kita ini perjuangan, masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot, beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kala kita memang berontai, tapi berusaha antum dengan cara yang baik, menghormati orang tua. Jangan ngomong dalil kalau sama orang tua. Karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu bentuk cinta mereka kepada kita, bukan kebencian mereka. Kalau kebencian mereka kepada sunnah itu bukan karena kebencian yang didasari ilmu, karena nggak ngerti. Insya Allah, anak punya abah sekarang pakai jenggot. Yang dulu ngamuk-ngamuk sama anaknya, alhamdulillah. Doakan orang tua antum dan bersabar. Ustadz mau tanya, buku yang bagus untuk pemuda yang ingin mempersiapkan untuk pernikahan apa saja? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Nah, itu kitab paling bagus tuh jamaah. Allah jelaskan tentang hukum-hukum pernikahan. Itu kitab pertama yang harus kau baca. Baca di surat An-Nisa ya. Sebelum kau baca buku-buku yang lain, baca Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nih Quran, nih kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kitab-kitab yang ditulis manusia masih banyak salahnya. Al-Quran untuk baca. Kemudian kalau buku-buku tentang pernikahan banyak sekali, ada bukunya Syekh Albani, ada Adabuz Zifaf ya, adab-adab pernikahan, antum perlu baca itu ya. Apakah benar cerai itu halal tapi dibenci Allah? Memang ada hadis ya. Hadis yang mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq
halal yang paling dibenci sama Allah adalah talak. Tapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Walaupun sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan dia itu halal, tapi kenapa dibenci sama Allah? Dibenci karena dari sisi dampak buruknya. Ada dampak buruk dari perceraian itu, ya, ributnya anak-anak, anaknya terlantar. Tapi hadis itu dhaif. Bukan berarti ada anjuran cerai. Enggak, Allah tidak menganjurkan cerai. Cuma Allah menurunkan surat khusus. Yang surat itu bernama surat At-Talaq. Surat At-Talaq, surat perceraian. Ada aturannya cerai itu. Allah kasih bagaimana ketika seorang ingin menceraikan istrinya. Kalau memang ada masalah, Allah kasih aturan itu. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau sebagai azab Allah? Apa ciri-cirinya? Nah, kalau ujian yang menimpa kita itu membuat kita dekat kepada Allah, insya Allah itu menjadi pengangkat derajat. Tapi kalau ujian yang datang itu membuat kita putus asa, membuat kita jauh dari Allah, itu jadi azab. Karena bentuknya sama ujiannya. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian itu, di situ akan tampak. Dan untuk antum ketika melihat saudaranya ujian, nggak perlu antum menvonis. Fulan kena musibah, oh dosa tuh, itu karena dosa. Jangan. Kalau kita yang kena musibah, ana ini untuk mengangkat derajat ana. Enggak. Kita tetap harus husnudzon kepada Allah dan suudzon kepada diri kita sendiri. Bagaimana menghadapi anak pemarah? Nurun siapa tuh anaknya pemarah? Nurun siapa? Cari tahu, mungkin nurun bapaknya, nurun ibunya. Ya harus bersabar kita. Kita melihat apa yang menyebabkan dia marah, kita hindarin. Dengan saling berdoa, ya, anak kita didoain terus, diajarin akhlak-akhlak yang mulia, mudah-mudahan bisa. Jamaah, udah selesai nih? Belum, Ustaz? Baik, satu lagi nih jamaah ya. Ustaz, mohon nasihatnya. Ayah saya seorang yang temperamental, suka marah. Bahkan dahulu ketika mengingau, saya mimpi berantem. Ketika mengingau saja mimpi berantem. Masya Allah, bapaknya ini suka berantem memang. Hampir mimpi pun isinya berantem gitu kan. Namun alhamdulillah, setelah saya ajak sholat jamaah di masjid sekarang, mengingau dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Namun permasalahannya, sikap emosinya yang masih besar. Masalah sedikit emosinya yang didahulukan. Terkadang saya ikut terbawa emosi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi memang antum harus sadar, orang kalau sudah tua itu banyak yang berubah di dirinya. Ada orang tua nih datang ke dokter. Dok, ana nih penglihatan ana mulai agak rabun dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Terus dok, ana punggung sering sakit-sakit dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Dok, dari tadi faktor usia. Terus pendengaran ana itu sudah berkurang. Iya, itu karena umur. Dok, dari tadi sudah karena ana sampaikan karena umur, karena tua. Iya, ini pun karena usia. Ente marah-marah ini pun karena usia juga. Nah, orang itu kalau sudah usianya tua ya, terkadang dia kembali seperti anak-anak. Kalau tadi disebutkan orang tuanya yang suka emosi, ceritakan kepada dia tentang pahala orang-orang yang menahan emosinya. Sampaikan kepada dia tentang penghuni-penghuni surga yang kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Itu penghuni surga yang suka memaafkan orang. Sampaikan juga kepada orang tua kita tentang indahnya orang yang menahan emosinya. Pelan-pelan, tapi kalau ngasih tahu orang tua tuh jangan langsung bacakan hadisnya. Jangan. Tapi tulis, ayah, aku menemukan sebuah hadis, wahai ayahku.
Kira-kira hadis ini benar enggak ya? Ternyata hadisnya hadis laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang jawara, orang yang pemberani, pendekar, itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Nah, tapi yang disebut pendekar adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Sampaikan kepada itu. Kalau orang tua sedang marah ya katakan, ya, ana minta maaf. Ayah bisa duduk dulu, kita selesaikan masalahnya. Kalau lagi berdiri kan disuruh duduk. Dengan cara yang baik kita ngomong. Jangan ngomong, ayah kalau marah duduk. Berantem. Tapi ngomong, oke ya, kita selesaikan masalahnya, tapi ana minta ayah duduk dulu. Ketika duduk tuh emosinya akan turun insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab ya.